Halo bos, kembali lagi di Vinyl Channel. Kali ini saya akan membahas tentang latihan AutoCAD 3D Belt Fork Boss. Video latihan ini adalah lanjutan dari video latihan 2D Belt Fork Boss yang sebelumnya sudah saya upload. Nah, kali ini kita akan buat 3D-nya. Kemarin kan sudah buat 2D-nya ya. Pasti kalian bisa semua ya, soalnya nggak ada yang nanya sih. Kalau kalian ada kebingungan atau ada pertanyaan, silahkan aja bos tanya. Jangan malu-malu, nanyanya gratis soalnya. Oke, langsung aja kita mulai buat 3D-nya. Jadi kita buka jendela model. Nah, ini dia. Biasakan sebelum menggambar 3D, kita bayangin dulu nih bos. Ini kita buatnya ada berapa step kira-kira. Jadi saya buat dulu nih ya, saya crop dulu gambarnya. Nah, ini kita bayangin. Kira-kira ada berapa step? Coba dibayangin dulu. Udah pusing? Kalau udah pusing, saya kasih tahu ya. Kalau ini cara saya sih. Kalau saya, ini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, terus ini 6 extrude ya. 6 extrude. Jadi ada 6 extrude di sini. Extrude, kemudian ini 1 revolve. Ini 1 revolve. 1 revolve, kemudian 1 subtract. Kemudian satu lagi mirror ya. Ini kan tipikal ya bentuknya ya, mirip ya. Cuma di mirror aja ini. Jadi 1 mirror. Ini cuma ada 9 step. Nah, sisanya itu fillet. Satu lagi fillet. Berarti 10 ya. Oke, biar nggak bingung, langsung aja bos kita coba latihannya. Karena kemarin udah buat 2D-nya, jadi tinggal kita copy aja nih 2D-nya nih. Nggak perlu capek-capek bikin profil lagi. Jangan lupa, sebelum kita main di 3D, kalau saya sih enaknya view-nya kita rubah dulu nih. Min VPO, spasi untuk viewport, kemudian rubah ke 3, spasi lagi. Nah, ini dia. Ini saya mau pandangan atas. Nah, ini udah atas. Kemudian ini pandangan depan. Yang sebelah sini saya mau ini pandangan isometrik. Nah, ini dia. Langsung aja kita copy profilnya. CO spasi. Ini pakai yang ini. Saya copy dulu ke sini. Kemudian saya buat lagi bulat karena bulatnya ini kepotong ya. Tadi di sini kan kepotong nih. Jadi saya buat bulat supaya dia bisa di extrude. EXT spasi. Pilih profilnya. Kemudian panjangnya berapa nih bos? 200. Ke atas nih 200 apa ke bawah? Sama aja sih. Ke bawah aja 200. Min 200. Jangan lupa kasih min kalau ke bawah. Nah, ini dia. Ini 200. Kemudian selanjutnya 20. Ini yang segitiga ini. Kita copy dulu profilnya. Copy. Ini kita copy ke atas, ke bawah aja, ke bawah dengan jarak 20 spasi. Nah, kalau udah, yang atasnya tinggal di trim. TR spasi, pilih batasnya, spasi, pilih yang mau dipotong. Nah, ini dia. Ini dihapus nih, yang nggak penting dihapus. Jadi deh, nih untuk profil yang segitiga. Jadi profilnya tuh yang ini nih.
tanpa yang ini. Nah, ini dia. Ini, sini, sama arc ini. Kemudian kalau udah di-select, kita region. REG spasi. Nah, udah region. Nah, ini kan udah gabung. Kemudian kita extrude sepanjang 20. Tapi karena arahnya ke bawah, kita kasih min 20 spasi. Nah, ini dia jadi. Kemudian satunya lagi 40, berarti ini kan yang persegi panjang ini jaraknya adalah 40. Ini yang persegi panjang, REG spasi, pilih sketch-nya yang mau di region. Jangan segitiganya jadi select, jadi arc sama garis ini sama pokoknya keliling nih ya. Nih lihat nih. Ini ada garis nih. Garis putus-putus. Udah nggak apa-apa putus-putus juga. Nanti juga di region jadi gabung dia. Udah di select kemudian spasi. Oh kan gabung dia kan. Kemudian kita tinggal extrude. EXT spasi. Pilih objeknya spasi min 20 spasi. Nah, ini dia. Jadi deh. Oh, ini geser ya. Bentar. Saya geser dulu, tadi kegeser ini. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya adalah kita mirror 3D ini. Caranya gimana? Caranya kita buat dulu garis bantu dari center ini ke center. Cari centernya, shift klik kanan. Nah, ini ke sini. Garisnya kalau dari sini nggak begitu kelihatan ya. Coba kita lihat dari pandangan depan. Nah, ini dia. Ini yang segitiga sama kotak tadi nih. Tinggal kita mirror nih dari pandangan depan. Mi, spasi, pilih objeknya, kemudian spasi, pilih kita buat kacanya untuk memirror 3D objek ini. Nah, jadi deh, udah di mirror. Coba ya dilihat ya. Nah, kurang lebih kayak gini jadinya nih. Oke. Selanjutnya adalah yang lubang ini. Extrude, arahin aja ke bawah, bebas. Yang penting nembus ya. Untuk ngebolongin kotak ini nanti dibolongin. Kemudian selanjutnya adalah saya buat yang ini ya. Saya buat yang itu pakai extrude juga. Saya copy dulu ini profilnya. Nah, ini hapus yang nggak penting. Trim juga yang nggak penting. Trim. Ini trim. Hapus. Ini juga hapus nih. Kemudian tebelnya berapa nih? 50. Kita extrude. Jangan lupa di region. Salah saya. Jangan lupa di region dulu. REG spasi. Select objeknya spasi. Nah, udah kebentuk nih. Tinggal di extrude sepanjang 50 spasi. Kemudian kalau udah kita move M spasi, select objeknya, referensinya mana nih? Center yang bawah aja nih. Nah, ini dia. Center yang bawah, kemudian arahin ke center lingkaran ini. Nah, jadi deh. Untuk yang ini. Kemudian selanjutnya untuk lingkaran ini gimana buatnya? Lingkaran ini diameternya berapa? Kalau dilihat dari gambarnya, berapa diameternya dia? Nih, dilihat dari gambarnya nih, dari tampak atas nih. Kira-kira berapa dia nih diameternya?
penting bagi kalian untuk bisa baca gambar ya. Soalnya kalau nggak bisa baca gambar, buat 3D-nya juga bingung sendiri nanti kalian nih. Nih, untuk diameternya kita bisa lihat dari pandangan depan. Kalau di section nggak ada nih. Nggak ada yang menunjukkan ukuran untuk lingkaran ini. Jadi ukurannya cuma ada di pandangan depan aja nih. Nih diameternya 40. Diameternya 40. Jadi kita buat lingkaran dengan diameter 40. Gimana caranya supaya kita bisa buat lingkaran seperti ini? Coba kita buat lingkaran dulu ya. C spasi tidur kan? Jadi kalau kita mau buat lingkarannya berdiri, jangan lupa UCS-nya ini diputar nih. Karena di AutoCAD kita hanya bisa buat profil atau sketch di bidang X dan Y. Jadi bidang X dan Y ini kita putar dulu nih. UCS spasi, kemudian klik di mana aja bebas, arahin sumbu X-nya ke kanan dan sumbu Y-nya ke atas. Coba kita buat C lagi, C spasi. Nah, ya kan? Langsung berdiri kan lingkarannya kan? Kalau tadi sebelumnya kita buat tidur ya. Kalau udah nih tinggal kasih ukurannya. D spasi 40 spasi. Cek jaraknya berapa? Jaraknya senternya 60. Jadi ini kita geser dulu ke center. Nah ini. Kemudian kita move ke atas 60. 60. Kemudian ukurannya berapa nih? Nah, ukurannya 63 dari center lingkaran. Jadi kita extrude 63. Nih, 63 nih. Jangan lupa sekalian aja nih kita buat lubangnya yang diameter 16. C spasi D spasi 16 spasi. Kemudian kita extrude sepanjang 63. 63 spasi. Nah, ini dia. Kalau udah, tinggal kita join nih yang kira-kira bergabung. Ini sketch yang nggak penting dihapus ya, biar nggak bikin bingung. Kita gabung yang kira-kira bergabung dulu nih. Uni spasi, pilih objek yang bergabung. Untuk lubang saya sarankan belakangan ya, karena supaya gampang nih buatnya nih. Jadi pilih yang bukan lubang pokoknya. Nah ini satu lagi. Udah semua ya di-select, kemudian spasi. Nah ini dia jadinya. Kemudian setelah di union, baru deh kita subtract. Spasi, pilih objeknya yang sudah digabung, kemudian spasi, pilih pembolongnya. Nih, ini, kemudian ini, kemudian ini. Kemudian spasi. Nah ini harusnya pakai remove nih, jadi saya delete aja deh. Nah ini dia jadi. Tinggal lubang yang tengah. Lubang yang tengah kita tinggal copy dari profil ini aja nih. CO spasi, kemudian kita copy keluar dulu. Kita cuma butuh ini. Nah, ini sama ini. Trim yang kira-kira nggak penting. Nah ini dihapus saja, nggak usah di trim ini, karena ujungnya tuh pas sudut ini ya, jadi dihapus saja. Spasi, kemudian kita buat garis ini untuk nutup. Hapus yang nggak penting. Ini dihapus. Kemudian setelah itu kita regen, jangan lupa REG spasi, select objeknya spasi. Nah satu regen created. Nah udah jadi deh di regen. Kemudian tinggal di revolve spasi, select objeknya spasi, kemudian kita tentuin sumbu putarnya. Kita klik di sini, kemudian klik di sini. Nah karena 360 derajat, jadi tinggal kita spasi aja, udah langsung jadi deh.
Nah, ini tinggal masukin ke sini. Masukin ke sininya gimana? Kita putar dulu, guys. Gimana untuk memutar benda 3D? Komennya apa? 3R spasi. Kemudian pilih objeknya, spasi. Kemudian pilih sumbu putarnya. Sumbu putarnya adalah nih yang hijau nih. Spasi. Kemudian kita arahin nih. Nah, gini. Yang kecil tuh di atas nih. Karena jarak yang kecil itu ada di depan ya. Nih bisa kita lihat dari pandangan atas nih. Nih, yang jarak yang 38 tuh di depan. Kalau udah kita putar, tinggal di move. M spasi, select objeknya, center, kemudian pindahin ke sini. Nah, tinggal di su spasi, select objek yang mau di subtract, spasi, select pengurangnya, spasi. Nah, ini dia. Jadi deh, Belt Fork Boss 3D. Biar asik, saya rubah dulu nih rendernya nih. SHA spasi, kemudian saya rubah ke set. Nah, lihat nih. Bener nggak nih? Mirip nggak sama yang di gambar? Oh, ada yang kurang nih. Yang kurang apa kira-kira? Yang kurang adalah fillet. Jangan lupa tuh fillet. Filletnya berapa? Kita cek di pandangan atas. Nggak ada ya filletnya ya. Kalau nggak ada, di sini kan ada note all fillet R12 unlisted. Berarti yang nggak di state itu R-nya 12. Jadi tinggal kita ketikkan F spasi R spasi 12 spasi. Pilih garisnya yang mau di fillet. Kemudian spasi. Spasi. Berubah deh. 1. Kemudian apa lagi nih? Yang sini, yang belakangnya kotak segitiga itu tadi. Kita putar dulu. F spasi R spasi, karena sama spasi aja, select garisnya, spasi spasi. Nah, berubah deh dia. Tinggal yang bawah. F spasi R spasi, karena sama R spasi. Kemudian pilih garisnya yang mau di fillet, spasi spasi. Jadi deh, Belt Fork Boss 3D-nya nih. Tinggal dihapus nih sketch-sketch yang nggak penting, yang udah kita pakai ya. Kemudian tinggal buka layoutnya. Tinggal masukin deh ke layout. Ini digeser, kemudian ketikkan min VPO spasi. Kita buat viewportnya. Kemudian kita pilih paper. Kita putar orientasinya. Nah, ini dia. Supaya tampilannya kayak gini, ini kita putar lagi guys. Pakai komen 3R. Saya putar dulu ya. 3R spasi, select objeknya, spasi, sumbu putarnya yang merah ini. Saya pilih dulu. Nah, ini sumbu putarnya. Kemudian arahin 90. Nah, ini dia. Kemudian coba kita cek SHA spasi S. Nah, ini dia. Jadi deh, Belt Fork Boss 3D. Yang kita putar, kita pas-pasin aja. Sekian untuk 3D Belt Fork Boss. Jika kalian ada kritik dan saran, silahkan komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini ya, jika memang video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.